Oke, teman-teman. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman setelah lama saya tidak merekam video. Nah, kali ini saya akan bercerita satu kasus yang bisa menjadi bahan pembelajaran. Dan kasus ini saya mendapat cerita dari notaris teman saya ketika kami menjadi pembicara di sebuah acara untuk bank, nasabah prioritas bank di Kota Bandung. Nah, cerita ini akan menjadi inspirasi mengenai pentingnya melakukan perencanaan waris, terutama biaya pewarisan. Ceritanya seperti apa? Yuk simak berikut ini. Oke, jadi beberapa minggu yang lalu saya dan seorang teman notaris di Kota Bandung mendapat kesempatan untuk bisa berbicara untuk nasabah-nasabah prioritas sebuah bank mengenai perencanaan waris. Nah, tentu saja kalau saya berbicara lebih banyak di sisi perencanaan waris dan keuangannya, dampak finansialnya, tetapi teman saya karena dia notaris lebih banyak berbicara mengenai proses pewarisannya. Nah, ada hal yang menarik yang teman saya ceritakan dan saya pengen ceritakan ini kepada teman-teman semua berkaitan dengan perencanaan waris dan pentingnya memiliki asuransi jiwa walaupun aset kita sudah banyak dikaitkan dengan biaya pewarisan yang cukup besar di Indonesia, terutama karena ini menyangkut aset tanah dan bangunan. Nah, saya kasih judul aja, cerita kali ini adalah menangis di notaris. Kenapa menangis di notaris? Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Jadi pada suatu kali ini ada satu keluarga di mana ada seorang bapak, seorang suami ya yang meninggal dunia dan meninggalkan banyak sekali aset properti. Jadi saat hidupnya beliau banyak mengumpulkan aset properti ya dengan atau tanpa sepengetahuan istrinya. Tentunya istrinya juga tidak ada masalah karena asetnya berupa properti. Nah, hingga karena saking banyaknya aset propertinya itu ada kurang lebih saya sebut aja 20 sertifikat itu masih dititip di tempat notaris yang kebetulan teman saya itu. Jadi ada 20 sertifikat total-total kalau dihitung beserta aset-aset yang lain mungkin nilainya sekitar 10 miliar. Ini untuk kita gunakan sebagai alat untuk memudahkan hitungan. Jadi nilainya kita sebut aja 10 miliar. Nah, pada saat nih si bapak meninggal, tentu saja notarisnya eh, mencoba untuk membantu karena notarisnya juga mengenal istri almarhum gitu dan anak-anaknya, tiga orang anak-anaknya. Kebetulan ini nasabah ini atau si almarhum ini memiliki tiga orang anak yang usianya 22 dan paling kecil 18 tahun. Jadi sudah masuk kategori dewasa. Nah, datanglah keluarga ini ke kantor notaris ini dan mulai mau melakukan satu proses pewarisan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat apa yang kita sebut sebagai akte waris, ya, atau surat keterangan waris. Tentu saja, sebenarnya surat keterangan waris bisa dibuat di lurah atau camat, tapi itu masuk dalam kategori akte bawah tangan. Nah, karena keluarga ini pengen akte warisnya adalah akte otentik, maka dibuatlah di notaris. Notarisnya bercerita mengenai prosedurnya dan ada hal penting yang membuat keluarga menangis untuk pertama kalinya. Bukan karena kehilangan bapaknya, karena kehilangan bapaknya sudah terjadi, atau kehilangan suaminya sudah terjadi, tetapi tentang biayanya. Ya, biaya yang disampaikan oleh notaris yang ini adalah aturannya. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa notaris itu adalah seorang pejabat negara. Dia pejabat negara yang tugasnya adalah membuat akta. Nah, sebagai pejabat negara, dia tidak digaji oleh negara, tetapi karena tidak digaji, seorang notaris boleh menetapkan apa yang disebut sebagai honorarium.
Honorariumnya tentu saja tidak bisa sembarangan, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 ya bab 6 ya pasal 36. Ya, kita sebut saja berapa sih biaya atau honorarium yang diterima oleh notaris itu bisa didasarkan atas nilai ekonomis dan bisa didasarkan atas nilai sosiologis. Bagaimana kalau didasarkan pada nilai ekonomis atau patokannya terhadap nilai hartanya? Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa kalau hartanya sampai dengan 100 juta, maka honorariumnya adalah sebesar-besarnya 2,5% ya dari total hartanya. Kalau 100 sampai 1 miliar, ya 100 juta sampai 100 miliar, itu biayanya adalah 1,5%. Ya. Tetapi kalau di atas 1 miliar, maka biayanya adalah 1%. Nah, di sini kita akan lihat 1% dikalikan dengan 10 miliar. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Artinya sudah keluar sejumlah uang untuk membuat akte waris atau surat keterangan waris. Gunanya buat apa sih akte waris atau surat keterangan waris? Akte waris ini adalah akte yang menyatakan sebenarnya siapa yang menjadi ahli waris yang sah, yang berhak menjadi tuan baru yang sah atas harta peninggalan almarhum. Itu kegunaan akte waris. Jadi tidak cuma nanti berurusan dengan tanah dan bangunan, tetapi juga nanti berurusan dengan bank dan berurusan dengan pihak-pihak lain yang memang membutuhkan surat keterangan waris. Oke, sudah keluar uang 1% dari 10 miliar. Oke, mungkin itu belum membuat si apa namanya keluarga menangis ya. Lalu kita bicara proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah karena ini sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan dan tadi ada 20 sertifikat yang dititip di notaris, maka proses selanjutnya adalah proses yang disebut sebagai turun waris. Apa itu proses turun waris? Adalah proses untuk mengubah nama almarhum yang ada di dalam sertifikat sebagai pemilik awal menjadi nama para ahli warisnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Nah, semua aset yang sudah ditinggalkan almarhum itu harus dibalik nama waris. Itu yang disebut sebagai proses turun waris. Di dalam proses turun waris sendiri, itu ada biaya yang harus dibayar yang disebut sebagai BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi sebenarnya kalau kita memperoleh tanah dan bangunan itu walaupun lewat jual beli, hibah, ataupun warisan itu tetap harus diubah namanya lewat BPHTB atau balik nama tadi. Nah, berapa biayanya? Saya mengacu kepada undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Keuangan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, gitu ya. Di sini disebutkan bahwa tarif BPHTB itu ditetapkan paling tinggi 5%. Nah, ini yang menarik, ada kata-kata paling tinggi. Kenapa ada kata-kata paling tinggi? Karena ini nanti akan dikembalikan ke daerah masing-masing, mengingat bahwa BPHTB ini adalah pajak daerah atau pajak yang dikenakan oleh daerah. Yang nanti daerah akan mengatur lewat yang disebut sebagai perda atau peraturan daerah. Nah, mungkin ada yang suka bingung ya, ada yang bilang, BPHTB waris itu setengah kali 5% kali sekian, 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 gitu kan. Tapi ada yang bilang 5% kali sekian, 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 nggak perlu pakai setengah lagi. Nah, saya perlu jelaskan kepada teman-teman bahwa mau pakai setengah atau tidak pakai setengah itu tergantung perda masing-masing daerah. Oke, saya kasih contoh, Batam. Batam itu memberikan tarif setengah kali 5% kali sekian, 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 sekian. Tetapi kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, khususnya tempat saya tinggal di Kota Bogor, itu tidak ada kata-kata setengah. Jadi ya tarif BPHTB adalah 5% dikalikan NPOP dikurangi NPO PTKP. Nah, apalagi itu NPOP dan NPO PTKP? Oke, jadi clear pengenaan setengah atau tidak setengah itu tergantung perda masing-masing daerah. NPOP, apa itu NPOP? Disebutkan di dalam pasal 46 ayat 1. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Jadi bukan nilai jual objek pajak yang biasa dipakai patokan untuk menghitung PBB atau pajak bumi bangunan. NPOP. Oke.
Lalu ada NPO PTKP sebagai faktor pengurang. NPO PTKP itu apa? NPO PTKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi semacam diskor lah gitu ya. Nah, di sini juga disebut di dalam pasal 46 angka 6 itu disebutkan bahwa untuk waris itu NPO PTKP-nya itu paling besar adalah 300 juta. Nah, jadi cara menghitungnya 5% dikalikan kurung NPOP dikurangi NPO PTKP. Tadi ini kejadian di Jawa Barat, di Kota Bandung, maka menghitungnya adalah 5% dikalikan 10 juta dikurangi 300 juta atau 5% dikalikan 9,7 miliar. Itu udah hampir 500 juta atau setengah miliar. Nah, disinilah keluarga menangis. Jadi mereka pikir bahwa ayah mereka atau suaminya meninggalkan warisan yang banyak itu bisa menjadi berkah. Ternyata jadi musibah. Kenapa? Karena mereka harus keluar uang 600 juta lebih untuk BPHTB, untuk bayar notaris, dan untuk nanti ada proses di PPAT, proses ganti namanya itu. Gitu. Nah, disinilah yang kenapa tadi saya kasih judulnya menangis notaris, karena satu keluarga itu menjadi menangis, ya. Yang tadinya mau senang terima warisan menjadi sedih. Dan ini proses BPHTB waris itu adalah satu di antara tiga proses yang umum dihadapi, yang umum dijalani oleh orang-orang yang menerima warisan properti. Ya, pertama turun waris, tadi berurusan dengan BPHTB waris. Lalu yang kedua urusannya adalah kalau misalnya setelah di balik nama waris, nama-nama ahli waris sudah ada di dalam sertifikat, ternyata salah satu pengen menjual kepada orang lain. Ya, mungkin bisa ke saudaranya, mungkin ke orang lain, itu bagian dia. Nah, sehingga ini harus dinyatakan dengan jelas nih, ini yang punyanya si A berapa, si B berapa, si C berapa. Dipecah sertifikatnya. Lewat proses apa? Proses yang disebut sebagai APHB atau Akte Pembagian Harta Bersama. Nah, di sini juga kita harus hati-hati karena ada perbedaan antara APHB dengan APHW, ya, akte pembagian hak waris. Nanti lain kali suatu saat kita akan bahas bedanya antara APHB dan APHW. Nah, pada proses APHB ini juga harus membayar lagi apa yang disebut sebagai BPHTB. Nah, di sini sudah mulai melibatkan namanya pajak jual beli, pajak penjual dan pajak pembeli. Ya, di mana pada saat kita menjual bagian kita, sebagai penjual kita menerima uang, nah uang itu dikenakan pajak penghasilan. Berapa? 2,5% dari uang yang kita terima. Sedangkan bagian kita yang diambil oleh orang lain, maka orang lain itu yang menerima tanah kita, bangunan kita atau properti kita, itu harus balik nama. Dia harus membayar BPHTB untuk balik nama. Jadi itu kejadiannya. Jadi pada saat proses APHB pun itu akan keluar uang lagi. Dan ini yang membuat keluarga makin menangis. Dan teman-teman, apa inti dari cerita saya tadi? Cerita saya tadi pengen berbicara bahwa oke, baik sekali untuk kita bisa melakukan proses investasi di properti. Tidak ada masalah dengan itu dan karena memang proses konsep scarcity membuat harga properti bisa naik terus gitu ya. Tetapi yang pertama, properti tidak liquid karena dijual pada saat surat menyurat yang belum beres juga belum tentu ada orang yang mau. Yang kedua, kalau mau diberesin surat menyuratnya, warisnya terutama itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga saya selalu menyarankan buat nasabah-nasabah prioritas yang mempunyai aset-aset properti yang cukup banyak, itu bisa menyandingkan aset properti dia dengan polis asuransi jiwa. Jadi udah nggak usah terlalu berpikir bahwa polis asuransi jiwa dipakai untuk nilai mengcover nilai ekonomi gitu ya, untuk mengcover hutang. Mungkin ada orang-orang yang sudah berpikir bahwa saya ada nggak ada keluarga saya tetap bisa hidup. Oh, saya ada nggak ada pun saya nggak punya utang. Nah, pada dasarnya uang yang datang dari asuransi jiwa itu bisa dipakai untuk membiayai proses-proses waris seperti ini. Dan tadi saya bilang ini aset 10 miliar aja itu kurang lebih biayanya mungkin habis di antara 10 sampai 10% sampai 15%, artinya 1 sampai 1,5 miliar.
Nah, dari mana uang itu disiapkan supaya tidak mengurangi warisan yang sudah diterima oleh keluarga, yaitu disiapkan melalui asuransi jiwa. Jadi itulah sebenarnya salah satu kegunaan asuransi jiwa, baik yang konvensional maupun syariah, di dalam proses perencanaan waris. Terutama kalau melakukan pembagian waris secara hukum Islam, asuransi jiwa syariah sangat diperlukan. Kenapa? Karena bagian waris dari dalam Islam itu tidak boleh ditunda. Ya, walaupun di perdata juga tidak boleh ditunda, tapi dalam hukum Islam sifatnya memaksa tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena sudah diatur di dalam Al-Quran proses dan cara pembagian warisnya. Dan kalau kita berada di Indonesia itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Oke teman-teman, semoga cerita saya tadi cukup memberikan inspirasi buat kita semua bisa melakukan proses perencanaan waris dengan benar, mengetahui hukumnya, hukum warisnya, mengetahui hukum kepemilikannya, dan tentu saja mengetahui berapa biaya yang diperlukan pada proses pembagian waris. Itu aja teman-teman, semoga kita semua tidak menangis di depan notaris. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih, kita akan bahas nanti bedanya APHB dan APHB. Salam sukses.